Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kita, eee, materi yang ke-9 dan ke-10 ya. Ini materi terakhir, dari saya untuk pekan depan dilanjutkan presentasi 6 orang dan minggu berikutnya juga presentasi 6 orang mahasiswa. Ya, ini bagian pertama tentang survival analysis atau analisis survival. Analisis survival adalah analisis data yang berkaitan dengan waktu dari mulai kejadian, dari mulai perhitungan ya dari T sama dengan nol sampai terjadinya kejadian spesifik yang kita inginkan atau event spesifik. Nah, the time interval atau interval waktu dari initial observation tadi, ya waktu permulaan atau disebut juga sebagai time origin, sampai terjadinya suatu peristiwa, kita sebut di endpoint atau failure event, itu kita sebut sebagai survival time. Nah, failure event ini bisa kegagalan dalam mesin misalkan, kemudian kematian seseorang, atau kesembuhan, atau recovery dari wabah termasuk sekarang ya, ada COVID-19, ya. Misalkan kita ingin melihat bagaimana analisis survival dari orang-orang yang punya komorbid tertentu misalkan, dengan, eee, perlakuan obat-obatan tertentu. Ya, atau juga bisa untuk eksperimen ya, di dunia eksperimen, di dalam manufaktur, ya, juga di sosial, ya. Jadi makna dari failure event ini, sangat luas, bisa diaplikasikan ke banyak hal. Ide survival analysis ini mirip dengan regresi sebenarnya ya, tetapi bedanya di waktu ya. Jadi survival waktu, tapi secara ini pun akan ada perbedaan ya, sekali lagi di sini misalnya disebutkan bahwa perbedaannya dengan regresi logistik ya, research logistik ini dapat mempredik ya, setelah atau dengan data tertentu nanti prediksinya seperti apa, tetapi tidak berdasarkan waktu, sekali lagi ya. Dan sekali lagi ini tidak dapat menghandle waktu yang saling independen. Maaf, waktu yang dependen ya. Kemudian kalau linear, tidak dapat menghandle sensor istilah, kita ada istilah sensor data ya. Juga time dependent, tidak yang bergantung dengan waktu ya. Padahal sekali lagi dalam survival analysis ini, waktu ini menjadi bagian yang sangat penting. Makanya tadi muncul istilah apa yang disebut dengan survival time ya. Nah, tadi sudah disebutkan di bagian awal. Ini kita ulang. Survival time adalah periode observasi ya. The time interval between the start atau initial and the the occurrence of the observed event. Jadi dari waktu sampai terjadinya peristiwa. Nah, survival time ini berbeda dengan kalender time atau waktu kalender. Survival time ini diukur dan ditentukan based on the start of certain event. Ya, contohnya begini supaya mudah.
Ini yang A itu adalah calendar time, yang B adalah survival time. Ini kejadiannya sama ya. A, B, C, D ini kejadiannya sama. Kalau calendar time misalkan itu yang paling kiri 01.01.05 atau 1 Januari 2005 ya, kemudian di tengah itu 1 Juli 2005 dan 31 Desember 2005. Jadi kejadiannya begitu. A mulai tanggal 1, B mulai tanggal berapa Januari, C mulai tanggal berapa, ya, dan seterusnya berakhirnya, ya. Nah, tetapi kalau survival time itu dimulai dari T0 yang sama. Jadi seolah-olah kita geser ya B, C, D ke arah kiri dengan kita mulai dari T0. Kemudian satuannya misalkan bulan yang ke kanan. Jadi misalkan kayak B itu kan paling panjang ya, dari sekitar hampir 11 bulan misalkan. Ya, jadi ini bedanya survival time dengan calendar time. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa in the calendar time concept, the subject begin to observe in different time, while in the concept survival analysis was arranged if the observation start of at same time as in figure B. Itu bukan 3 tapi 4 ya for subject. Determination of start and stop in survival analysis is very important to determine who are the subject at risk for an event. Jadi kapan menentukan memulai dan kapan berakhir itu tentu saja peneliti. Misalkan kita ingin tadi ya survival pasien COVID yang komorbid asma misalkan, kapan mulainya? Mulainya adalah misalkan saja hari pertama swab misalkan. Jadi begitu positif langsung dihitung ya. Nah, kapan berakhirnya? Ketika negatif ya, dengan perlakuan tertentu. Nah, begitu ya. Nah, kalau tadi salah satu keunggulan dari survival analysis itu adalah kita diperbolehkan mensensor data atau membuang data, gampangnya begitu ya. Ini terjadi misalkan karena loss to follow up. Jadi setelah misalkan kita punya 10 pasien gitu ya, yang 1 hari dia tiba-tiba lupa, tidak di treatment tertentu, ini dibuang ya. Atau subject didn't experience even during the study. Ternyata tidak mencirikan tanda-tanda yang diinginkan ya, berarti dibuang. Subject had to remove from observation because they died they died before the observation ended for other reason. Atau tiba-tiba dia mengundurkan diri, tiba-tiba mati begitu ya, maka juga ini disensor datanya ya. Ada 3 tipe sensor yang terjadi dalam time series survival analysis. Yang pertama adalah interval, kemudian left dan right ya. Interval ya tentu saja ketika jangka interval tertentu. Nanti ada ilustrasinya akan lebih mudah. Kalau left berarti sebelah kiri ya, artinya sebelum event itu selesai. Dan yang kanan sampai event selesai kok masih belum ada sembuh atau tidak, itu juga di sensor sebelah kanan. Jadi ilustrasinya begini. Ya. Jadi misalkan mulainya ya, misalkan dalam waktu bulan start. B berhenti di tengah-tengah itu left ya. Kemudian A interval. Dia mulai 3 sampai 6 bulan berhenti ya. Itu di sensornya begitu. Kemudian yang C sensor sebelah kanan. Eventnya ya ini kita nggak tahu eventnya di tengah-tengah antara start of study sampai end of study. Misalkan
sampai kejadian kalau A, B, C ini sekali lagi itu dia tidak sampai kejadian spesifik tadi ya. Ini data-data yang tersensor, terhilangkan. Jadi kalau misalnya kita gambarkan yang D itu mulai start kemudian sembuh di bulan ke-10 misalkan, maka itulah data yang kita ambil. Nah ini lebih jelas ya, contoh nih, survival time dan sensor data. Kalau tadi kan tipe sensor datanya. Ini ada subjek A, B, C, D, E, F, G, survival time-nya. Ya, statusnya kalau satu event artinya valid datanya ya, terjadi, dan kalau nol itu sensor. Jadi survival pasien A misalkan 4 hari sudah sembuh di treatment dengan plasma misalkan ya. Kemudian yang B walaupun di tipe dengan plasma sampai ke akhir pengamatan 6 hari tidak sembuh, berarti kita buang. Yang C baru ketiga withdraw, berarti ini kita buang ya. Artinya C itu tidak jelas sampai waktu di sensor itu ya, belum jelas sembuh atau tidak ya. Kemudian yang E kan juga ini ya statusnya sensor lost to follow, misalkan lupa dicatat apanya sehingga dia kelupaan, nah itu juga dibuang. Jadi yang terpakai dalam hal ini adalah A, D, F, dan G. Cukup jelas ya. Asumsi. Asumsi dari survival analysis. Setiap sampel atau individu subjek itu saling independen. Kemudian saling mutual eksklusif. Semua individu bebas dari semua event ya. When they enter the research period. Jadi tidak saling mempengaruhi, sebenarnya menunjang dua statement di atasnya. The observation interval is quite narrow and the data are continue ya. And censorship is independent. Jadi tidak boleh misalkan karena faktor tertentu itu diintervensi dibuang misalkan, tidak boleh. Atau dimasukkan, tidak boleh. Tujuan dari survival analysis tadi sebenarnya sudah ada ya untuk melihat survival time-nya, tapi secara umum kita juga bisa melihat estimating and interpreting the survivor function and hazard function from survival data. Tadi kan datanya misalkan yang sukses ya, ada 3 atau 4 tadi yang sebelumnya. Ya, kita akan cari fungsinya dan hazard survivor function dan hazard function. Kemudian compare survivor and hazard function. Knowing the effect predictor variable on survival time. Kalau ini tafsiran dari regresinya. Nah, sebelum masuk ke contoh ya, kita lihat dulu basis teori atau survival analysis basic teori ya. Ini statistik banget ya. Jadi misalkan ada T besar random variable bernilai positif, tentu saja survival time setiap subjek itu bisa diperoleh kemungkinan nilainya adalah T lebih besar 0. Misalkan satuannya dalam bulan tadi atau hari atau minggu ya. Kemudian jika T ini positif random dari interval 0 sampai tangga, kemudian kita punya fungsi continue ya. Fungsi continuous cumulative distribution atau distribusi kumulatif kontinu. Ini di statistik, di probabilitas ya kalau di S1 itu F besar T. Nah, secara statistik F besar dalam kurung T itu adalah probabilitas T tadi survival time itu lebih kecil sama dengan T. Atau dalam bentuk integral itu adalah integral 0 sampai T dari fx dx di mana ft adalah atau fx adalah turunan pertama dari f aksen T. Nah, kemudian survival function atau S itu didefinisikan sebagai peluang ya suatu individu itu akan survive sampai waktu T.
Kalau tadi kan F dalam kurung T itu kan yang ini kan eh, T lebih kecil sama dengan T kecil ya. Kalau survival itu T besarnya lebih besar dari T. Ya, atau secara statistik ST itu adalah 1 dikurangi survival time. Ya, function dari survival time function ya. Jadi survival time-nya kan dari FT. Ya, ini secara statistik begitu. Ini adalah survival function atau ST. Nah, kemudian hazard function ya. Hazard function diberi simbol H kecil t itu didefinisikan sebagai speed ya. Jadi speed of which jadi turunan pertama kalau dalam fungsi kalkulus ya. The speed which individual experience even in the time interval from t to t plus delta t ya. Jadi persatuan waktu. Jadi di atas itu jadi T besarnya lebih kecil T, lebih kecil dari T plus delta T, di mana T besarnya lebih besar sama dengan T dibagi delta T. Atau turunan pertama lah ya dari fungsi itu. Nah, kemudian kumulatifnya tentu saja integral dari 0 sampai T hx dx. Ini fungsi-fungsi. Jadi kalau ditanya survival fungsinya seperti apa, hazard fungsinya seperti apa, adalah seperti ini. Nanti akan kita pakai yang tadi dalam salah satu metode. Ini urut-urutan bagaimana kita melakukan analisis survival. Get some data and make sure it is valid, tentu saja. Estimate the survival or hazard function, ya. Ini nanti dengan macam beberapa contoh, tapi maaf beberapa cara metode, tapi nanti yang kita pakai Cox regression, ya. Compare the function between group, assess the impact of predictor on survival rates. Nah, ini ada beberapa metode ya. Survival analysis method. Yang pertama adalah Cox regression atau disebut juga sebagai proportional hazard regression ya. Kemudian yang kedua Kaplan-Meier method. Kemudian life table method atau ini lebih terkenal dengan actuarial method ya. Ini sekarang di beberapa prodi, institusi itu muncul jurusan baru namanya aktuaria, pecahan dari statistik ya. Jadi ilmu-ilmu asuransi. Asuransi kan intinya survival analysis, ya, actuarial method. Ya. Ini pakai tabel-tabel ya. Kemudian yang terakhir adalah parametric method. Yang kita pelajari hanya satu yang paling atas, regression. Ya, ini. Jadi secara teori Cox regression atau untuk proportional hazard regression itu seperti ini. Ya. Tadi kita punya HT ya. HT itu dilenkan oleh Cox. Ya. Len menjadi seperti itu. Jadi len HT sama dengan len H0 T. H0 ini kayak kalau regresi itu konstantanya ya. Kemudian sigma I sampai P XI beta I. XI adalah kovariatnya atau variabelnya ya. Beta 1 sampai P adalah koefisien regresi ya. Regression coefficient TI is elapsed time and H0 T is the baseline hazard rate ya. When all covariate are equal 0. Kemudian dengan manipulasi matematika len minus len bisa dibagi len HT dibagi H0 T ya. Ini cara matematika begitu. Nah, Cox kemudian mengeksponensialkan fungsi yang terakhir ini. Ya. Sehingga kalau kita eksponensialkan, talking the exponential on both side of the above equation, we see that this is the ratio between the actual hazard rate and the baseline hazard rate. Jadi yang HT itu adalah actual, yang H0T adalah baseline hazard rate. Nah, ini disebut fungsi ini sometimes called relative risk. This can be arranged to give the model seperti ini ya. Jadi eksponen
len di eksponen kan hilang lennya. Sementara yang sebelah kanan kita tuliskan jadi seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir inilah yang kita sebut sebagai fungsi Cox regression. Ya. Ini ada catatan note that unlike most regression model, this model does not include an intercept term atau konstanta ya. This because if an intercept term will include, it will become part of H0 T ya. Jadi sudah saya sebutkan tadi, H0 T adalah baseline hazard rate, itu adalah konstanta dari regresi. Contoh ya, menganalisis survival atau survival analysis dengan Cox regression. Ini data sangat populer di dunia survival analysis, yaitu data heart attack study ya, dari Department of Cardiology University of Massachusetts Medical School. Itu disebutkan the main goal of the study is describe factor associated with trend over time in incident and survival at the following hospital admission for acute myocardial infarction atau MI ya. Diambil dari mulai tahun 75 ya. Nanti silakan dicari datanya. Nah, kemudian diaplikasikan dengan SPSS. Jadi data dibuka seperti biasa, kemudian analyze, survival, pilih Cox regression. Ya. Bentar, ini saya zoom aja biar. Kemudian di kategorikal ya. Ini time to event, total time, kemudian status, total status 1 ya. Kemudian covariatnya ini dimasukkan. Kemudian di kategorikal itu covariat BMI, kategorikal covariatnya dan sebagainya. Nanti silakan dicoba ya. Nah, ini disebutkan di sini bahwa for all categorical variables, select the categorical option. Tell SPSS whether you want to compare factor level to the first or last category and select the symbol option atau indicator to give the same main output. Click on change after each variable dan seterusnya ya. Nanti bisa dicoba. Nah, kalau Anda running, klik begitu ya analyze, itu akan keluar pertama fungsi ya, plot seperti ini. Jadi kumulatif hazard yang Y, kemudian time to event yang X ya. Nah, itu kemudian yang keterangan di sini itu ada umur. Nanti analisisnya setelah ini. Oke, saya zoom aja. Ya, ini age group-nya ya. Di atas. Jadi kalau kita lihat di sini ya, 60, 69 dan seterusnya, ini yang 80 plus. Di sini sebutkan it's clear from the plot that the risk of dying increases with age ya. Jadi semakin risiko kematiannya semakin bertambah ketika umurnya meningkat. Nah, kemudian dari hasil analisisnya yang perlu kita perhatikan adalah seperti ini. Pertama tadi yang dipilih gender BMI. BMI itu berat badan ya. Saya agak lupa kepanjangannya. Kemudian tadi age group itu ada 1, 2, 3. Kalau kita lihat signifikansinya, kemudian B-nya, WALT-nya, DF, dan confidence interval. Tapi kita fokus ke bagian ini ya. Signifikansinya atau P-nya dan
ekspektasi dari B-nya. Nah ini keterangan dari tadi. To look for significant effect, use the p-value in the significant column. Compare the p-value in the standard significancy level of biasa 0,05. Jadi kalau kita lihat maka yang signifikan BMI, age group 2 dan age group 3. Yang lain tidak signifikan karena lebih besar ya. Kemudian to understand the effect individual predictor, look at XB, which is the hazard ratio can be interpreted as the predicting in the hazard for a unit increase in the predictor. Jadi kalau tadi dilihat dari ininya, kemudian efeknya besar dan tidaknya bisa dilihat dari tadi ya yang ini. Misalkan ini ya, nanti kita lihat aja contohnya. There is no assumption for congregation, which is the proportional hazard assumption that the hazard ratio between the group remain constant over time. Ya. Kemudian ini secara gender ya, tadi kita tafsirkan. For gender P-nya 0,553 tadi, ya gender ya 0,553. No evidence to greater risk that following acute MI tadi, if either sex ya untuk laki-laki atau perempuan. Jadi tidak signifikan. For age group di sini disebutkan ya. Yang signifikan tadi ya, yang 2 dan 3. Sedangkan untuk yang pertama there is no evidence untuk 60 sampai 69. Ya. Nah, kemudian for kategori value intermediate hazard ratio X B directly from output. Untuk contoh, after controlling for gender NBM, the hazard ratio 79 old is 2,475 time that under 60s. Cara menghitungnya adalah seperti ini. Ya, hazard ratio. Jadi H kejadian A, H kejadian B. Misalkan hanya the risk of event in group A, misalkan kematian, risk of event in group B. Jadi kalau kita lihat H79 dibagi H60 misalkan ya. Yang ini yang kematian grup A ya. Kemudian yang B-nya adalah lebih kecil dari 60. Kita bisa lihat angkanya 2,475. Jadi kalau kita lihat di sini. Yang ini ya. Oke. Nah, kemudian the effect of BMI is statistically significant. Tadi dari 0 P-nya kan juga kelihatan signifikan. For each individual unit BMI, the hazard decreases by 1 kurang 931 dari ini. Ya, 0,931 kali 100 atau 6,9%. For an additional 5 unit increase in BMI, the hazard decreases. Ini hal yang sama bisa dihitung menjadi seperti ini. Kalau ini terjadi sekali lagi ya, kenaikan 5 ya, maka tinggal dipangkatkan 5 yang ini. Oke ya, kira-kira begini contoh survival analysis dengan aplikasi co-regression. Ya, ini sesi pertama, survival analysis. Berikutnya akan kita lanjutkan ke multidimensional scaling.